تدرون كم بالأجر اللي تلاقون يوم على المصطفى الهادي تصلون. تدرون بالله يجيب اللي يصلون. صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semuanya. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah, pada bersemangat semua nih ya. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung pada PT Inayah Rahmain ya. Semoga umurnya mabrur. Nah, karena ini jamnya jam makan siang ya, pada makan juga nih. Ya. Tapi udah makan siang. Udah, gak usah mau snack, tenang ya. Nanti snack di tengah-tengah materi. Tapi pada semangat pada hari ini. Semangat. Insya Allah semangat. Semangat gitu ya. Nah, karena biar lebih semangat, biar lebih melek lagi, kita pemanasan dulu mau nggak ibu-ibu? Mau. Kok nggak estetik gitu? Semangat banget. Nah, jadi pemanasannya itu kita pijit-pijitan. Pijit-pijitan, pegang ke bahu teman sebelahnya. Coba dipegang dulu teman sebelahnya. Ini. Tapi ya sini. Gimana? Saya kok nggak ada. Nah, ya gitu ya. Nanti saya kalau bilang pelan-pelan, bapak-bapak, ibu-ibu jawabnya sehat-sehat ya, gitu, oke? Oke. Kalau saya bilangnya cepet-cepet, sehat-sehat ya, berarti bilangnya cepet, oke? Mulai ya. Oke. Pelan-pelan. Nah, balik lagi sekarang ke teman sebelahnya. Maaf ya, biasa latah dulu ya. Ayo, udah siap ya? Pelan-pelan. Bagaimana? Udah mulai disinergi? Semangat lagi? Udah. Lumayan sebenarnya. Melek ya. Relax. Nah, coba giniin dulu bahunya biar lebih relax. Neng, maaf ya, ini ibu kayak gini soalnya pegel. Oh iya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Senyamannya mungkin ya, Ibu ya. Ibu saya, Senyamannya. Nah, gini coba gini. ini Udah naik. Udah mulai enak ya? Oke, kalau udah. Ibu-ibu, karena belum tahu nama saya, kita perkenalan dulu ya. Iya. Nama saya ini Amelia, Bapak Ibu. Saya perwakilan dari kru Inayah PT Harumai. Selamat datang semuanya. Ya,
senyamannya aja. Nah, karena kita sudah memasuki materi pada hari ini, manasik umroh. Boleh dong, saya pengen dengar sedikit cerita sharing-sharing tentang perjalanan bisa sampai ke titik umroh ini. Siapa yang mau sharing, ibu-ibu? Saya. Oh iya, boleh. Nah, Siapa ibu? nama saya Dewi. Saya kesini kan bareng sama orang tua saya. Iya makanya jadi kayak ya kayak temen lah gitu ya karena mama saya tuh awet muda. Saya sama mama saya tuh dapet film dari mana sih mak kemarin? Dari India. Dari Undia, Masya Allah. Ya Allah. Ya, Ya Allah, subhanallah. Saya berdua sama mama saya. Kan karena tahu kayak ada ini yang India dan itu kan bisa umroh Iya. ya kan. Saya mama saya tuh berdua banyak. Alhamdulillah dapet ya Allah umroh yang Alhamdulillah ya, ibu-ibu kalau misalkan yang suka dan dunia di dalam hati, insya Allah Ya. Allah berangkatkan. Amin. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Ibu mau? Boleh bu? Oh iya, Ibu siapa namanya? saya Ibu Lia. Oh ibu Lia. Umur saya kan udah kurang lebih 50 ya, Neng ya. Oh iya. Sementara kalau Masya Allah, tetap semangat. iya, Saya mama saya tapi udah muda. cukup terharu ya, lagi ya ceritainnya. Jadi saya ini almarhum suami saya. Iya bu. Sebenarnya punya hajat ya, kita tuh pengen punya berdua buat datang umroh bareng gitu kan ya kan Neng. Tapi ya mungkin Allah lebih sayang sama suami saya ya Neng ya. Ya, jadi yang bisa kesana cuma saya sendiri. Ya belum Sabar sabar. ya Bu. Nanti di badan masih Iya, Masya Allah, amin. Mohon doanya semuanya ya, Ibu. Iya amin Bu. Semoga suaminya masuk surga ya Bu. Amin. Kira-kira apa gambarannya punya namanya siapa bu? Agus. Baik ibu-ibu, sebaiknya kita terlebih dahulu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, terlebih dahulu kita menyiapkan doa untuk almarhum ibu. Ya ibu-ibu, mohon doanya buat almarhum suami saya, Agus bin Ahmad Al-Fatihah. Amin. Makasih ya ibu-ibu, semuanya doanya ya, Neng. Makasih ya Neng. Semuanya ya ibu. Tetap semangat bu. Kami semua di sini satu keluarga saling membantu ya. Iya ibu. Terima kasih ibu ceritanya yang terlalu motivasi. Masya Allah banget ya perjalanan bisa di titik umroh ini. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke materi, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, karena di sini saya perwakilan dari materi saja untuk prakteknya di minggu kedua pertemuan ya, bapak ibu. Oke, boleh next. Nah, baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kita masuk ke dalam materi umroh. Nah, sebelum saya lebih jelaskan ya umroh itu apa, mungkin kan ibu bapak-bapak boleh apa itu umroh? Ibadah Ka'bah. Keliling Ka'bah.
Masya Allah, ibadah khusyuk. Melihat Mekah. Mekah, ya betul semuanya. Ya, Allah. nah lebih saya jelaskan lagi ya umroh itu apa. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan fikih ibadah umroh ini diartikan sebagai rangkaian ibadah yang dimulai dari tawaf di antara Bukit Sofa hingga Bukit Marwa, hingga tahalul ataupun memotong sebagian rambut. Nah, Bapak Ibu, untuk para lelaki nanti diwajibkan untuk memotong sebagian rambutnya ataupun dihabiskan. Untuk perempuan cukup seluas ujung jari aja. Nah, nanti untuk ibu-ibu dipotongnya sesama muhrim ataupun sesama perempuan ya. Gak boleh yang bukan muhrim. Dipotongnya segimana ibu-ibu? Seluas Seluas jari ya. Masih ada pada rambutnya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya masih. Jangan lupa ya, ini diwajibkan. Nah, selainnya dijanjikan pahala, ada sejumlah keutamaan umroh lain yang akan Anda dapatkan bila melakukan ibadah haji kecil ini. Jadi umroh ini bisa dibilang haji kecil ya, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, kita masih berada di bulan Syawal ya. Semoga nanti perjalanan umrohnya bisa diberikan pahala yang melimpah. Amin. Sekarang kita masuk pada keutamaan melakukan umroh. Oke, ibu-ibu, sekarang kita masuk ke keutamaan melakukan umroh. Nah, yang pertama itu adalah kesempatan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saya bersyukur sekali bisa ketemu calon-calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, dalam hadis tentang umroh tertulis orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan Allah. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian ini adalah calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Nah, yang selanjutnya itu adalah menghapus dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, umroh dapat menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa yang telah lalu. Nah, terus ada pahalanya ada pahala yang sangat besar jika ibadah umroh yang dilakukan dengan hati ikhlas, lapang, tentram, damai, dan sesuai tuntunan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu di sini ikhlas melakukan ibadah umroh? Tanpa paksaan? Tanpa paksaan. Nah, terus yang selanjutnya doa lebih mustajab. Nah, banyak yang bilang bukan ketika di tanah suci banyak-banyaklah berdoa dimanapun itu tempatnya. Nah, banyak tempat di tanah suci yang menjadi tempat mustajab untuk berdoa seperti sekitar Ka'bah, sehingga menjadi kesempatan besar bagi umat Islam untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu, kami dari PT Inayah Harumain sudah menyediakan buku pedoman doa. Ukurannya itu kotak kecil lah, nanti dikalungin. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung-bingung mau berdoa apa, nanti di situ udah ada tuntunan doanya dari mulai diri sendiri, keluarga, pasangan, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
melaksanakan umroh membuat seseorang lebih dekat kepada Allah, memperbanyak ibadah serta memperkuat iman dan ketakwaan. Benar apa betul? Betul ya. Jadi ibadah umroh ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya Bapak Ibu, keutamaan ibadah yang kita lakukan di bulan Syawal ini. Masya Allah. Semoga ketika diberangkatannya diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Masya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu, masih semangat semuanya? Masih. Coba dong kalau semangat tangannya ke atas. Semangat. Tenang-tenang, sebaiknya nanti dikirim ya materi. Semangat kan? Semangat. Oke, kita masuk ke dalam rukun dan wajib umroh. Ini adalah hal yang paling penting ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Jika kita tidak memakai rukun ini, maka umroh ataupun haji kita tidak sah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang pertama itu ada niat dan ihram. Nah, sebelum kita melakukan ihram, kita mandi besar terlebih dahulu. Udah ada yang tahu caranya? Yang mandi air. Iya betul, sama seperti mandi hadas besar. Cuci tangan dulu, lalu bersihkan kemaluan, wudhu, lalu siramkan air dari ujung sampai ke ujung kaki lagi, dari ujung sampai ke ujung kaki ya. Nah, setelah melakukan mandi besar, untuk laki-laki itu wajib memakai kain ihram ya. Bapak-bapak tahu kain ihram? Nggak tahu ya. Kain ihram itu adalah kain yang tanpa jahitan, yang putih itu yang nanti yang sudah dibagikan oleh guru kami. Nanti bapak memakai kain ihram ini. Nah, seperti contoh yang ada di gambar ini ya. Pakai kapan kan? Iya bukan. Aku pakai kapan? Bukan dong. Bukan main kapan. Pokoknya bapak-bapak jangan memakai kain yang ada jahitannya ya. Jadi kayak aja langsung. Nanti jangan bingung, jangan ragu untuk memakainya. Nanti guru kami mencontohkan untuk cara pakainya agar tidak melorot ya bapak-bapak. Nah, ibu-ibu baik, untuk yang ibu-ibunya jika selesai mandi besar itu memakai pakaian yang menutup aurat, tidak boleh memakai wangian ya Bapak Ibu ya. Untuk bapak-bapak boleh pakai wangian, tapi untuk perempuan dilarang ya, karena jika tercium oleh yang bukan muridnya itu terbilangnya haramnya ibu-ibu ya. Tadi apa tuh ibu-ibu setelah melakukan mandi besar pakai baju yang bersih yang menutupi aurat. Iya betul, harus pakai kerudung, harus pakai sarung tangan yang menutupi aurat, kaos kaki. Jangan lupa ambil air wudhu. Nah, selanjutnya kita melakukan tawaf. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ketika kita melakukan tawaf itu, ketika 7 kali putaran, kita sudah membacakan doa. Doanya itu ada 7 poin juga. Nah, bapak ibu jangan bingung karena doanya itu sudah ada di buku pedoman yang di kalungin itu ya, dan kita udah dikasih. Nah, ketika kita sedang berdoa, kita juga mengucapkan lafaz labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wa ni'mata laka wal mulku la syarika. Nah, ini sekitar 7 kali. Ketika Bapak Ibu pengen banget nih ya nyium hajar aswad, nanti kami dari PPI Haji Haruman juga sudah membuatkan metodenya bagaimana bisa sampai nyium hajar aswad itu. Kan itu ramean banget ya, pet-petan kan, pastinya bingung. Nanti Bapak Ibu cukup ikuti kur kami aja ya. Untuk yang perempuan ikuti kur yang perempuan, ketika ini ayo nanti gantian gitu pasti nyiumnya. Gantian, masya Allah gitu kan. Ya, Masya Allah. Gimana kalau kita praktek dulu? Dokternya ya. Ayo sini ke depan semuanya. Ibu-ibu mana? Terus tutup kayak gitu. Ini kabarnya ceritanya sama aja. Asya Bu ya, ini dari ibu semua kan? Sudah. Ya. Tapi bangga ya mama saya masih jalan. Iya ya. Aku Yang dolarnya ketinggalan. Oh iya. Ya Bu lihat, dompetnya ketinggalan Bu. Iya. Nah, nanti kan ketika kita udah di Ka'bah nih ya, kita itu buat dua ganja. Buat dua ganja. Jadi yang laki-laki itu di bagian kanan itu untuk melindungi para perempuan. Nah, kita di bagian sebelah kiri. Nah, sini dibuat satu banjar ya. Siapa yang di depan? Oh, Ibu ya. Ibu itu siapa namanya? Siapa? Ya mama saya taruh tengah-tengah ini. Oh iya, Cina gitu. Oke. Nah, ini harus bawa ini. iya, aku selalu itu selalu pegang aja ya. Iya. Nah, ini ibu-ibu, ini untuk yang di sebelah kiri untuk para cewek-cewek. Yang sebelah kanannya itu laki-laki ya. Oh iya. Ingat ya, nanti ketika kita di Ka'bah kita selalu pegangan ya. Pegangan gini, nggak boleh lepas karena itu benar-benar rame banget kata bapak ibu-ibu. Jadi semuanya tuh pengen pegang hajar aswad. Jadi pokoknya kalau bisa pegang sekencang-kencangnya jangan sampai hilang ya. Siap, Ma. Iya. Hati-hati ya mama saya. Oke ya. Ini ceritanya Ka'bahnya ya. Iya. Ya. Gimana doanya? Apa? Labbaik Allah ya. Iya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Bapak Ibu jangan buru-buru ya. Kita kan juga sudah berdoa. Iya. Jadi tenang aja, tenang. Apa tenang. Tadi Innal hamda. wa ni'mata laka wal mulku la syarika la. Ayo sekali putar lagi semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika la. Cukup. Dan cukup nanti. Iya benar, 7 kali tolong ya. Nanti kalau ngantuk tuh. Iya. Ayo duduk dulu semuanya, duduk. Ayo kasihan mama saya ini. Duduk ya kalian. Aduh ya Allah. Ya Allah. Masya Allah nih ya, masih pada semangat. Iya. Semangat ya. Nah, Bapak Ibu cukup segitu kok gambarannya. Gimana? Udah mulai tergambar ya? Tinggal gambar makamnya aja. Ya, Masya Allah. Nanti prakteknya nanti kayak gitu di minggu depan. Siapkan fisiknya ya. Semoga semuanya diberi kesehatan. Amin. Oke, ibu-ibu, selanjutnya adalah sa'i. Jadi sa'i itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kita lari-lari kecil sambil melempar batu. Jumroh ya namanya. Jadi tadi ibu-ibu, bapak ibu mengambil kerikil, batu kerikil kecil ukurannya. Nanti kita lempar ke tembok yang ada di Bukit Sofa hingga Bukit Marwah. Larinya kecil aja ya, kayak sambil baca tarbiyah. Baca. Oke, nah selanjutnya kita masuk pada rukun tahalul. Nah ini menandakan bahwa rukun haji dan umroh telah selesai. Jadi tahalul itu bapak ibu, setelah kita melakukan sa'i, bapak dan ibu wajib memotong rambut. Untuk yang laki-laki dipotong, memendekkan rambutnya. Untuk yang perempuan tadi yang sudah saya jelaskan seluas ujung jari ya. Kalau potong ujung jari. Kenapa? Kalau potong boleh nggak? Boleh, yang penting udah dipotong. Oh, kalau itu kan nggak dipotong. Iya, nggak apa dipotong aja, potong aja. Kalau yang botak gimana? Yang botak berarti nggak usah dipotong lagi. Iya. Kulitnya. Pokoknya ini rukun yang terakhir ya Bapak Ibu. Nah, ini tak kalah penting. Wajib umroh adalah amalan yang harus dilakukan, tetapi jika terlewat bisa diganti dengan membayar dam. Membayar dam itu kayak kita tuh membayar denda ketika kita tidak melakukan rukun di dalam umroh ataupun haji.
Jadi contohnya kayak kita tidak melakukan tahalul gitu, kita harus membayar dam, Bapak Ibu sekalian. Damnya itu bermacam-macam, segimana kita melanggar peraturan tersebut. Ada yang 2 kambing, 2 unta gitu. Nggak ada dong. Dia sedikit besar untuk saya nih. Nah, lalu menjauhi larangan-larangan ihram. Jadi kan menjauhi larangan-larangan ihram itu untuk perempuan nggak boleh pakai wangian ya. Cukup mandi. Oh, nggak boleh pakai parfum. Iya, nggak boleh. Nah, ketika mandi besar itu juga itu Boleh mandi pakai sabun. Iya, nggak boleh pakai itu mandi besar boleh pakai sabun, itu yang terakhir pakai sabun. Ketika kita mau mandi lagi kan kita setelah melakukan rukun-rukun ini kita ke hotel kan untuk beristirahat, untuk melakukan rukun selanjutnya. Kan ini 4 rukun itu nggak 1 hari dilakukan gitu. Kayak contohnya kita tawaf dulu, tawaf itu dalam 1 hari. Setelah 1 hari sorenya kita balik lagi ke hotel. Nah, ketika kita di hotel mau mandi itu nggak boleh pakai sabun. Iya, nggak boleh pakai sabun, cukup air aja. Nanti pakai air. Enggak pakai kayak celana aja. Di posisi air selalu suci. Soalnya kan nggak mandi sabun. Nggak apa-apa, nggak usah pakai sabun, yang penting pakai deodoran ya. Pakai deodoran nanti boleh. Oh, yang wangian sama. Iya. Penting dalam umroh yang sudah kita praktikkan tadi, ada niat umroh labbaik Allahumma umratan. Bagaimana? Labbaik Allahumma umratan. Ya, itu dibaca ketika melakukan ihram ya, setelah mandi besar, itu dibaca di dalam hati. Nah, terus ada talbiyah labbaik Allahumma labbaik yang sudah tadi kita praktekkan ya. Terus ada doa ketika melihat Ka'bah. Nah, ketika kita melihat Ka'bah itu banyak-banyaklah memohon kebaikan dunia dan akhirat ya. Dan memohon Insyaallah gitu. Jadi tapi kita ingat kita jelas berdoa nih. Nah, terus selanjutnya adalah doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba kita bareng-bareng Bapak-bapak, Ibu-ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Nah, oke next. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap akhir ya Bapak Ibu-ibu. Wajib umroh adalah amalan yang harus dilaksanakan dalam ibadah umroh seperti ihram dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram yang sudah tadi dijelaskan. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan atau dilanggar, maka ibadah umroh tetap sah, tetapi orang tersebut membayar dam. Tadi udah mengerti kan membayar damnya? Bermacam-macam sebagai bentuk pengganti atas kesalahan yang dilakukan. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah berjalan dengan sempurna ya, insya Allah. Semoga nanti di pertemuan ke depan ya kita praktek diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Nah, karena ini sudah di akhir acara, saya Laini Amelia dari Kruinanya Pesantren Harumain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. تدرون كم بالأجر اللي تلاقون يوم على المصطفى الهادي تصلون. تدرون بالله يجيب اللي يصلون. صلوا عليه وسلموا قد ما تحبون.